Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam persiapan pembelajaran, maka tugas guru yaitu menyediakan unit pembelajaran utuh dalam bentuk bahan ajar yang pada setiap awal tahun pembelajaran. Berikut alur penyusunan unit pembelajaran utuh. Yang pertama, analisis kalender pendidikan, yaitu dengan menentukan jumlah pekan dalam satu semester, kemudian menentukan jumlah hari efektif per semester, dan menentukan jumlah hari efektif fakultatif dan hari libur per semester. Seperti ini. Kemudian penyusunan RPE, yaitu dengan menentukan banyak pekan dalam semester berdasarkan analisis Kaldik, dan menentukan banyak pekan yang tidak efektif, dan menentukan banyak pekan efektif, serta menentukan banyak jam pekan efektif. Kemudian pemetaan kompetensi dasar, yaitu dengan memetakan pasangan kompetensi dasar setiap semester per tahun. Kemudian kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar yang digunakan yaitu lampiran SK ke Balitbang nomor 018 tahun 2020. Dan selanjutnya yaitu penyusunan Prota dan Promes, yaitu program tahunan dan program semester. Prota dan Promes ini merupakan administrasi pembelajaran yang dijadikan sebagai pedoman pengembangan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut dengan RPP. Prota adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan pembelajaran KIKD. Nah, Prota ini selanjutnya dijabarkan secara rinci pada Promes. Promes berisi rumusan pokok-pokok aktivitas guru dalam melakukan pembelajaran selama 1 semester dengan mempertimbangkan alokasi waktu yang tersedia, jumlah KD dan juga indikator. Format Prota seperti contoh di atas. Kemudian juga format Promes seperti di atas. Selanjutnya, penyusunan silabus berdasarkan Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016. Komponen silabus diantaranya identitas mata pelajaran, identitas sekolah, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan materi pokok memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Di antaranya yaitu kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, sumber belajar. Format silabus seperti contoh di atas. Kemudian yaitu penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut dengan RPP. Nah, RPP ini dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau yang disebut dengan KD untuk 1 atau lebih pertemuan dalam pembelajaran tatap muka. Komponen RPP meliputi diantaranya identitas sekolah, mata pelajaran, tema atau subtema, kelas atau semester, alokasi waktu, dan tujuan pembelajaran, KD dan indikator, kemudian materi pembelajaran dan media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan yang terakhir yaitu penilaian hasil pembelajaran. Yang terakhir yaitu penyusunan bahan ajar. Bahan ajar yaitu merupakan suatu bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan peserta didik dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Bentuk bahan ajar meliputi BTP, yaitu adalah buku teks pelajaran. Kemudian UKBM adalah unit kegiatan belajar mandiri. Dan modul. Nah, modul ini merupakan bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis, yang mana di dalamnya memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan didesain untuk membantu peserta didik menguasai tujuan belajar yang spesifik. Hangout adalah bahan ajar yang berisikan ringkasan materi dari berbagai sumber yang relevan dengan kompetensi dasar yang dibuat oleh guru. Mungkin cukup sampai sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.